Baik, di sini saya akan memaparkan dari materi syirik itu sendiri, yang terdiri dari poin-poin sebagai berikut. A. Pengertian syirik. B. Bentuk-bentuk syirik. C. Jenis-jenis syirik. D. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. E. Bahaya syirik. Dan yang terakhir, cara-cara untuk membentengi diri dari syirik. Selamat menyimak. Pengertian syirik. Syirik menurut bahasa adalah kongsi, saham, andil, dan kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubah takdir dan pengatur alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma wa sifatnya. Bentuk-bentuk syirik ada 3. Syirik di dalam al-huliyah, syirik di dalam ar-rububiyah, dan syirik di dalam asma wa sifat. Syirik di dalam al-huliyah yaitu kalau seorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, berhak untuk mendapat sifat-sifat ubudiyahnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Kemudian syirik di dalam ar-rububiyah yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah, orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang kafir terdahulu. Dan syirik di dalam al-asma wa sifatnya yaitu kalau seorang mensifati makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik ada 2, yaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik asghar atau syirik kecil. Syirik akbar yaitu menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah dan ditaati, sama seperti menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah sesuatu selain Allah seperti menyembah api, berhala, matahari, batu, dan lain-lain. Menyembelih hewan kurban yang ditujukan selain Allah, menyekutukan Allah seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Selanjutnya, syirik asghar atau syirik kecil, yaitu menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Syirik dalam bentuk amalan adalah riya, sedangkan dalam bentuk perkataan lisan adalah lafaz-lafaz yang mengandung makna, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya. Penyebab terjadinya syirik pada manusia, diantaranya berlebih-lebihan dalam memuji Rasul dan memuji orang yang soleh, ta'asub atau fanatik terhadap peninggalan nenek moyang walaupun itu batil, dan menyelisihi yang hak khususnya dalam masalah akidah, kejahilan atau kebodohan terhadap akidah yang benar, rasa kagum dan mengagumkan, percaya kepada hal-hal yang dapat diindra dan tidak percaya pada yang tidak dapat diindra, hawa nafsu dan syahwat, serta rasa sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya syirik. Bahaya syirik pada syirik asghar atau syirik kecil yaitu dapat merusak amalan yang tercampur dengan syirik asghar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku padanya selain aku, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutui denganku. Hadis riwayat Muslim. 2. Terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik, karena salaf terdahulu
menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asghar, dan termasuk dosa yang paling besar. Kemudian bahaya syirik bagi syirik akbar, bagi pelaku syirik akbar, yaitu termasuk kezaliman yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, menghancurkan seluruh amal. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar ayat 65. Dan jika meninggal dalam keadaan syirik belum bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apapun dosa itu yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48. Cara-cara untuk membentengi diri dari syirik. Pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa berupaya memurnikan tauhid. Yang kedua, menuntut ilmu syar'i. Dengan menuntut ilmu syar'i, kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian, mengenali dampak kesyirikan dan menyadari bahwasanya syirik itu akan menghantarkan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam dan menghapuskan seluruh amal kebaikannya. Kemudian, pandai dalam bergaul, memilih pertemanan yang baik. Hendaklah kita memilih pertemanan yang baik dan menjauhi pertemanan atau perkumpulan yang dapat memengaruhi akidah kita, agama kita, kepercayaan kita, serta tingkah laku kita. Dan yang terakhir, memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, keteguhan di atas tauhid dan sunnah, dan agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak, baik yang kita sadari ataupun tidak. Sekian dan terima kasih.